Oke, kembali lagi bersama kami di channel Lintas Misteri. Kali ini kita akan membahas tentang Mahapati Gajah Mada. Penasaran? Simak video berikut ini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Gajah Mada merupakan salah satu tokoh sentral di Kerajaan Majapahit saat mencapai masa kejayaannya dengan pusat pemerintahan di Wilwatikta atau sekarang dikenal Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dinasti yang didirikan oleh Raden Wijaya, wafat tahun 1309, berdarah bangsawan Jawa dan Sunda ini mencapai puncak kejayaan di era Raja Hayam Wuruk. Masa kejayaan Majapahit tidak lepas dari figur Gajah Mada, termasuk segudang kontroversi cerita yang hingga kini masih berselimut gelap. Karir militernya di Majapahit mulai menanjak setelah dia berhasil menyelamatkan Jayanegara, raja kedua Majapahit dalam peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Memang setelah meninggalnya Raden Wijaya, Majapahit disibukkan oleh pemberontakan di sana-sini daripada ekspansi militer atau ekonomi ke wilayah baru. Umumnya pemberontakan terjadi untuk mengambil alih kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang bekas istana, maupun daerah-daerah yang ingin melepas diri dari Majapahit. Dalam kitab Pararaton diceritakan, pemberontakan di zaman Jayanegara dilakukan oleh para Dharmaputra yang tak lain loyalis Raden Wijaya. Pemberontakan ini terjadi karena raja kedua Majapahit ini berdarah campuran Jawa dan etnis Melayu, bukan asli keturunan Kertanagara. Seperti diketahui, bahwa Jayanegara merupakan anak hasil perkawinan antara Raden Wijaya dengan Darapetak. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rakuti, seorang perwira Majapahit dari daerah Pajarakan, sekarang Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pemberontakan Rakuti, Majapahit berhasil direbut dari tangan Jayanegara. Karena kondisi kerajaan sudah tidak kondusif, komandan pasukan Bayangkara Gajah Mada akhirnya melarikan raja muda bernama lain Raden Kalagemet, jahat dan lemah ini ke wilayah Badander. Di Jawa Timur saat ini, nama Badander mengacu pada dua daerah. Pertama Desa Dander yang masuk di administrasi Kabupaten Bojonegoro, dan Desa Bedander masuk wilayah Jombang. Setelah kondisi dirasa cukup aman, Gajah Mada kemudian kembali ke Majapahit untuk menggalang kekuatan dari rakyat jelata hingga para loyalis Jayanegara di kerajaan. Pada akhirnya Rakuti bersama pemberontak lainnya bisa dikalahkan. Karena jasa besarnya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Majapahit. Dari sini, karir militer Gajah Mada semakin moncer. Di hari-hari berikutnya, dipercaya untuk menumpas para pemberontak kerajaan. Tercatat karena jasanya itu, dia pernah diangkat sebagai Patih Doha Kediri, dan Patih Kahuripan, sekarang Sidoarjo. Di masa pemerintahan Tribuwana Wijaya Tunggadewi, posisi Gajah Mada diangkat lebih tinggi menjadi Mahapati setelah berhasil menumpas pemberontakan di Sadeng dan Keta, masuk Kabupaten Situbondo. Pada periode inilah Gajah Mada melakukan ekspansi besar-besaran kerajaan Majapahit ke segala penjuru. Banyak kerajaan penting berhasil direbut Majapahit, seperti Kerajaan Pejeng, Bali, sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Puncaknya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi dan kembali menjadi tokoh sentral kemajuan Majapahit di zaman Hayam Wuruk, termasuk salah satu peristiwa penting dan kontroversi hingga kini masih simpang siur yaitu Sumpah Palapa. Dalam Kakawin Nagara Kertagama karya Empu Prapanca, kekuasaan Majapahit yang didapat dari peperangan maupun monopoli dagang terbentang dari Papua, Sumatera, Tumasik, sekarang disebut Singapura, hingga sebagian pulau di Filipina. Semua terbingkai dalam peta Nusantara. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe.